Oke, tapi sebelum kita masuk materi inti, seperti biasa saya akan mereview salah satu produk dari affiliateku.com ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan review ini. Bentar, saya bagikan layar dulu. Oke, nah ini, saya akan review e-book ya, sebuah e-book, yaitu e-book anti nunda. Nah, e-book anti nunda ini adalah e-book untuk, teman-teman, teknik mengatasi kebiasaan menunda, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang, memiliki kebiasaan menunda, bisa baca e-book ini untuk, bisa sembuh dari kebiasaan menunda teman-teman yang sangat merugikan, gitu. Nah, misalnya, teman-teman ini seringkali merasa kayak sering menunda mempelajari sesuatu, gitu. Sering menunda atau, mau apa, ada ide bagus tapi, tertunda dan akhirnya gagal gitu. Nah, menunda ini kebiasaan menunda ini kayaknya sepele ya teman-teman, tapi dampak untuk ke depannya itu besar teman-teman. Kalau kita terus-terusan, memiliki kebiasaan menunda itu, apa ya, kita akan, apa ya, sering merasa gagal. Maksudnya, kita akan terus gagal teman-teman kalau menunda. Kita nggak akan bisa maju kalau terus-terusan menunda hal-hal yang penting gitu. Nah, hal-hal sepele kalau ditunda saja bisa ada dampaknya, apalagi kalau kita sering menunda hal-hal yang penting gitu. Nah, di e-book ini teman-teman akan, mempelajari cara teknik untuk mengatasi kebiasaan menunda yang menurut teman-teman itu mengganggu gitu. Nah, isi pembahasan dari e-book ini isinya itu kayak motivasi ya, motivasi-motivasi, alasan kuat seperti alasan kuat dan tujuan besar untuk mengatasi penundaan teman-teman. Lalu, ada juga pembahasan tentang teknik momentum dari 5 menit awal yang terbukti efektif untuk mengatasi penundaan. Ada juga pembahasan trik mengubah pekerjaan berat menjadi mudah selesai sebelum deadline gitu, teman-teman. Lalu, cara menghindari stres kerja seharian hanya dengan mengubah urutannya. Jadi, ini kayak mengubah strategi yang mengubah struktur, mengubah apa, mengatur jadwal urutan bagaimana, agar tidak stres gitu. Lalu ada juga pembahasan tentang penemuan tahun 1980 tentang teknik kerja anti kelelahan. Ya, interval waktu. Jadi ini juga teman-teman akan diajari tentang untuk memanajemen waktu ya, agar teman-teman itu tidak merasa pekerjaannya itu kayak terlalu apa gitu, kayak pekerjaannya terlalu banyak, bingung mau kerja dari mana, mau mulai dari mana, dan akhirnya berujung tentang kelelahan gitu ya. Jadi di sini teman-teman akan ditunjukkan gitu teknik yang namanya interval waktu gitu. Nah, di bonus spesial e-book ini teman-teman akan dapat 3 bonus ya, 3 bonus e-book lagi, yaitu Deep Work Mastery. Nah, di sini itu adalah rahasia mencapai produktivitas puncak dan mendapatkan hasil kerja luar biasa dalam waktu singkat. Nah, di sini teman-teman akan diajari cara fokus agar teman-teman itu untuk memaksimalkan fokus teman-teman ya. Nah, lalu, ada juga bonusnya, yang kedua, Great Habits selama 20 detik. Nah, di sini itu adalah teman-teman merupakan strategi untuk membantu teman-teman menciptakan perubahan kecil yang dampaknya itu besar. Nah, ini itu, mempelajari tentang untuk mengubah kebiasaan baru, kebiasaan yang, eee, bisa menciptakan perubahan kecil yang dampaknya besar ya, teman-teman. Lalu, di sini yang terakhir bonusnya adalah e-book Magical Morning. Nah, di sini, adalah rahasia dari kebiasaan pagi
yang sehat, teman-teman. Jadi, teman-teman akan belajar bagaimana membentuk kebiasaan pagi untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan berkualitas gitu. Nah, manfaat dari setelah membaca produk ini ya teman-teman, setelah membaca e-book anti nunda, insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaat ini. Kerjaan tuntas dan lebih produktif, bisa menghasilkan karya yang luar biasa, menjadi pribadi yang powerful, dan mendapat kualitas hidup lebih baik, itu teman-teman. Jadi insya Allah dengan mempelajari e-book ini, bisa untuk memperbaiki kebiasaan buruk teman-teman gitu. Terutama kebiasaan buruk yang seringkali teman-teman itu menunda. Tuh. Dan teman-teman juga bisa belajar untuk bisa memanajemen waktu juga ya teman-teman dari e-book ini. Tuh. Nah, e-book ini murah sekali ya teman-teman, hanya di harga 45.000 saja. Tidak sampai 50.000 ya teman-teman. Dengan mendapatkan 3 bonus spasial tadi, e-book ini dijual hanya dengan harga 45.000 saja, teman-teman. Kan hanya sekali bayar, aksesnya seumur hidup. Bisa di-download ya, teman-teman, dalam bentuk PDF juga. Lalu, bagi teman-teman yang sudah jadi affiliate, kalau teman-teman beli produk ini ya, itu komisinya dapat 50%, teman-teman. Komisi maksimalnya untuk affiliate marketingnya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk sudah lebih dari 40 menit, jam 5 lebih 40 menit. Saya rasa cukup untuk reviewnya. Kita akan kembali ke inti materi webinar pagi ini ya teman-teman, yaitu membuat komik. Oke, saya persilahkan Kang Lintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang menyempatkan diri untuk belajar kembali ya di waktu liburnya. Tadinya mau hari Sabtu ya, kita ubah menjadi hari Minggu. Kebetulan saya jadi ada rutinitas setiap Jumat malam baru balik ke rumah di Bandung, jadi agak kesulitan untuk di Sabtu Ba'da subuhnya, sehingga diubah menjadi hari Minggu. Semoga hari Minggu ini semuanya teman-teman sehat selalu ya. Kita akan belajar ya pagi ini ya dengan tema adalah membuat komik dengan AI gitu ya. Jadi untuk membuat komik dengan AI ini sebenarnya mudah sekali ya, karena begitu banyak tool yang tersedia gitu ya, tersedia di saat ini untuk membuat AI tersebut gitu ya, membuat komik tersebut gitu. Tinggal kita mendesain karakternya. Nah, saya akan coba tool dulu, skill dulu yang paling mudah ya, misalnya menggunakan iComic Generator.net ya. Ini saya share di chat Zoom ya. Ini apa namanya linknya. Jadi ini adalah yang paling mudah ketika kita pengen cepat membuat sebuah komik gitu ya. Jadi seperti ini dia ya, ada bahasa Indonesianya ya. Anda tinggal memasukkan saja perintah untuk membuat komik gitu. Di sini ya contohnya ya, ketika kita inputnya adalah prompt ya, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ketika inputnya adalah prompt, maka hasilnya seperti ini. Tinggal nanti gaya komiknya itu disesuaikan ya, apakah mau menggunakan gambar Jepang, ya, gaya Jepang, Nihonga, ya, Amerika, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dibuat sedemikian rupa gayanya. Grid-nya juga bisa diatur di sini, grid itu yang kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini, dan boleh dikasih caption di sini kalau memang nanti mau ada bahasanya atau perintahnya di sini atau narasinya gitu. Jadi komik generator ini merupakan cara simpel, tapi gambarnya dia seperti ini ya, tergantung nanti situasi dan gayanya gitu. Kalau Anda suka boleh menggunakan ini.
Tapi kalau Anda ingin yang lebih detail, lebih powerful, ya, lebih apa namanya, berbeda dari yang lain ya karakternya, Anda bisa membangun komik itu dari awal gitu ya. Bagaimana cara membangun komik dari awal itu? Tentu kita harus menggunakan alat bantu, yaitu nah, alat bantunya saya akan apa namanya gunakan ya. Alat bantunya itu pertama adalah Canva ya. Ini saya akan share di chat Zoom ya. Untuk alat bantu pertama yaitu Canva ya. Nah, nanti ya ketika Anda klik tadi tuh link yang di Canva itu, kita akan masuk ke dalam layout Canva-nya ya. Seperti ini layout Canva ya. Canva itu memang gokil ya. Jadi semuanya dia menyediakan semua desain grafis ya. Kebutuhan kita untuk termasuk untuk membuat komik gitu. Nah, karena kita ingin membangun dari awal ya, kita boleh membuat grid-nya itu pilihan yang ada di Canva seperti ini gitu ya. Misalnya kita mau mengambil yang ini, oke ya. Jadi kita mendapatkan grid-nya dulu yang pertama gitu kan, lembar pertama komik itu ya. Anda boleh otak-atik nanti ini segala macam gitu. Ya, tulisannya boleh diotak-atik ya. Jadi kita mendapatkan yang pertama dengan alat bantu ini disebut adalah grid ya, atau layoutnya ini ya. Kan komik begini ya ceritanya ya. Jadi ini judulnya kita membangun dari awal gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan Canva versi gratis atau versi yang premium gitu ya. Jadi di dalam sini sudah banyak sekali. Atau kalau misalnya Anda pengen apa namanya membuat yang sudah ada karakternya di sini ya, Anda boleh ya. Ya misalnya Anda sudah ada karakternya di sini ya. Ini boleh Anda lanjutkan, tinggal Anda tulis saja gitu ya. Tapi ini kan kurang seru gitu ya, karena orang lain pun akan punya karakter yang sama gitu ya, gambar maksudnya ya, karakter yang sama. Jadi kalau Anda mau buat seperti ini langsung boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen bangun dari awal, itu kita cukup mengambil grid-gridnya saja gitu. Nah, jadi kalau kita sudah suka dengan satu gaya grid ini ya, nanti Anda boleh pakai konsistensi terhadap apa namanya? Terhadap gayanya ini gitu ya. Jadi nanti tinggal diduplikasi saja ya, diduplikasi atau apa namanya disesuaikan gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kita membuat karakter-karakter yang ada di sini. Nah, jadi untuk membuat komik ya, jangan panjang-panjang dulu untuk yang pertama gitu ya. Jadi Anda cukup menggunakan yang pendek dulu latihan gitu ya. Pendek latihan. Ya, pendek latihan ya, kita menggunakan lagi-lagi alat bantunya adalah asisten virtual kita yang bernama ChatGPT, siapapun nama yang Anda berikan di sini gitu ya. Nah, misalnya di sini ya, kita bilang ya, karena kita tanya dulu sama ChatGPT ini gitu ya. Misalnya atau Anda sudah pakai namanya ya misalnya. Saya akan coba sapa dia. Ya, kita akan sapa dia. Oke. Nah, misalnya kita pengen membuat tokoh karakter misalnya ya, tokoh karakter, karakter komiknya gitu ya. Kita tanya dulu sama dia ya, nama dia tahu nggak? Gitu. Jangan sampai dia nggak tahu gitu ya. Nah, misalnya komik Indonesia gitu ya, kamu tahu si buta dari gua hantu, eh? Si buta dari gua hantu. Nah, ini judulnya kita mau buat itu ya. Oke, untuk Kang Letang. Nah, si buta dari gua hantu adalah karakter legendaris gitu ya. Oke, Barda Matra ini kata kunci nih ya. Barda Matrawata itu adalah nama pendekarnya ya. Dan ini gitu ya. Ganes TH ini penulis komik tersebut gitu. Nah, sekarang kita memerintahkan dia untuk membuat karakter.
gitu ya, karakter si buta dari gua hantu dalam bentuk prompt, ya, dalam bentuk prompt gitu ya. Nah, buatkan ya gambar si buta dari gua hantu, ya, dari gua hantu. Perlu Anda perhatikan bahwa di sini ya AI itu termasuk ChatGPT mungkin bayangan atau imajinasinya lah kalau bahasa manusia ya itu berbeda dengan kita gitu ya. Jadi kita harus coba mendeskripsikan dulu gitu ya. Misalnya gini, buatkan gambar si buta dari gua hantu, buatkan prompt ya, buatkan prompt gambar si buta dari gua hantu ya, dengan apa dengan karakter sebagai berikut ya, atau memakai baju uh, mohon maaf ya, terjadi ini di laptop saya apa namanya gangguan teknis. Sebentar saya coba pulihkan dulu laptopnya. Kebetulan ininya ini ya apa baterainya habis. Sebentar. Jadi terjadi gangguan di sisi saya yang satu lagi nih perangkatnya. Saya coba nyalakan dulu ya. Jadi sambil menunggu laptop saya nyala ya. Eh, apa namanya tadi ya, yang tadi saya share, Anda simpan dulu yang layout di dalam mana? Di dalam Canva itu ya. Sebentar. Ini saya lupa nggak pasang ke ini, gimana? Ke colokan listriknya. Bentar, saya bergabung dulu lagi ya di sini, di Zoom. Bentar ya. Ini terjadi gangguan teknis, lupa saya sini. Apa namanya? Baterainya terbatas ya, ininya jamnya. Dari semalam belum di cas ininya baterainya. Terus coba masuk dulu ke sini ya. Oke, saya mulai kembali. Jadi kita akan masuk ke dalam ini dulu, apa namanya chat GPT tadi ya. Bentar, saya share lagi. Namanya chat GPT. Nah ini dia, ya. Jadi kita akan bikinkan dulu ya yang kita tahu tentang si buta dari Goan itu, ya, memakai baju pendekar dengan fisik naga berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Matanya buta, ya, memakai ikat kepala, ada monyet kecil, ya, monyet kecil di pundaknya memakai tongkatnya buat dengan gaya
cerita silat tahun 70-an di Indonesia gitu ya. Jadi kita buat ininya apa namanya ilustrasinya dulu gitu. Ilustrasi terkait dengan si buta ini ya, si buta dari Gua Hantu gitu. Pertama adalah ya, kita akan membuat ininya apa namanya yang spesifik seperti ini nih ya. Karena ini tidak ada nih di pikiran ChatGPT atau itu dia nggak tahu ininya ya. Dia belum belum tahu. Beda dengan superhero internasional. Misalnya Superman, Batman, ya Wonder Woman, itu dia sudah ada database-nya. Cuman kalau karakter Indonesia ya itu kita harus masukkan dulu ini, gitu ya, masukkan dulu gambar-gambarnya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari ya alat bantu ya untuk kita bisa membuatnya, gitu ya. Nah, sebelum kita masukkan ini, kita pastikan dulu ya, pastikan terjadi konsistensi konsistensi terhadap apa tersebut ya. perintahkan perintahkan untuk membuat gambar yang sama yang sama. Nah, kita bikinkan dulu seperti ini ya, untuk merevisinya ya. Jadi biar tidak terjadi terlalu jauh yang ini apa namanya yang beda gitu ya. Ini kita ambil ya ininya gambarnya apa perintah promnya. Lalu kita cari ininya. Anda boleh menggunakan Leonardo ya, kalau Anda mau menggunakan stylenya yang agak apa namanya kartun kekartunan gitu ya. Anda boleh menggunakan Leonardo gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan Leonardo ya, Anda boleh menggunakan Leonardo kalau Anda pengen gayanya seperti ini. Atau Anda menggunakan Dremina ya untuk membuat yang agak realistik gitu ya. Jadi kan boleh ya, sekarang kan kita zamannya adalah zaman AI ya, jadi nggak harus kartun semuanya gitu ya. Jadi boleh gambarnya yang realistik. Nah, kita pastikan di sini ya. Kita pastikan di sini ya. Terus kita ambil yang kita boleh menggunakan yang versi 2.1 ya. Atau Anda nanti mencoba semua yang ada di sini. Kita coba klik di sini ya. Hasilkan 4 untuk membuat kira-kira seperti apa ya yang ada di pikiran mesin AI ini terkait dengan gambar yang kita minta, yaitu si buta dari Gua Hantu ya, yang versi terbaru gitu ya. Jadi, nah ini dia muncul ya, si buta dari Gua Hantu. Karena tadi kita meminta bikin 4 ya, bikin 4 maka dia bikin ya di setiap satu gambar ini generat yang seperti ini. Tapi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Misalkan, misalkan kita sudah cocok ya, sudah cocok. Ini nanti Anda kembangkan lagi ya supaya dia misalnya lebih bagus. Katakan ini sudah cocok ya. Kita download dulu satu di sini ya. Karena Anda udah cocok nih sama ini nih ya. Nah, nyentrik maksa pakai kacamata gitu ya. Memang kan orang buta rata-rata pakai kacamata hitam gitu ya. Nah, kita ambil satu di sini ya. Kita ambil satu di sini. Ya, kita sudah dapat nih cocoknya ya. Lalu tadi kita kembali dulu ke chat GPT di sini ya. Kan tadi sudah ada yang belum ini ya. Kita ambil yang ini ya. Yang sudah kita buat sininya ya. Kita copy dia di sini, salin ya. Terus kita kembali lagi ke mana tadi? Tremina ya di sini. Kita hapus aja yang ini. Kita udah ambil nih, dapat nih satu nih. Ya. Kita hapus yang ini, mana tadi nih. Ini kita hapus nih. Ya. Oke, kita hapus, kita pastikan tadi ya. Nah, kita sudah cocok nih. Lalu kita butuh image to image, gambar ke gambar sebagai referensinya gitu ya. Kita klik di sini ya. Terus kita pilih tadi gambarnya ini ya. Nah, nanti akan kebuka seperti ini. Ada
pilih yang objeknya adalah wajah manusia, gitu ya. Kita sini kan. Nah, kita pilih yang seperti ini, kita klik simpan, ya. Jadi nanti dia akan mereferensikan seperti ini. Oke, kita hasilkan. Kalau dia pakai referensi, tokennya menghabiskan 8. Tapi Anda nggak usah khawatir ya. Doraemon setiap hari ngasihnya tinggi ya. Di atas 200. Ya. Oke, kita klik hasilkan. Ya, kita klik di bawah. Kita masih bikin karakter gitu ya. Masih bikin karakter. Ya, belum belum bikin gerak belum bikin cerita ya, masih bikin karakter. Ya. Kita masih bikin karakter dulu gitu. Nanti kan ada tokoh utama atau tokoh ininya gitu ya. Nah, dapat ya ininya ya, kira-kira seperti ini. Jadi di antara ini ya, ini kita dapat. Nah, kita nggak masalah gitu ya. Nah ini antara 1, 2, 3 ini ya, kita dapat 1, 2, 3. Yang mukanya mirip-mirip gitu ya. Atau yang kali ini kan agak sedikit terjadi typo atau terjadi negatif prom di matanya ini. Tapi yang ini kita bisa dapat ya. Kita bisa ambil ini ya. Lalu kita download ini ya, misalnya kita download ya, kita download di sini. Ya. Downloadin ya. Ini saya masih bikin secara kasar ya, belum secara halusnya gitu ya. Ini supaya mempersingkat waktu dulu. Nah, oke. Nah, setelah kita download tadi, kita masuk lagi ke dalam CapCut tadi, CapCut ke dalam Canva gitu ya. Nah, sudah masuk nih ke dalam Canva sini ya. Kita masukkan dulu aset grafis tadi ya ke dalam Canva ini. Gitu. Ya, kita masukkan dulu offset grafis yang ada di sini. Yang tadi sudah kita download yaitu mana tadi tuh. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kita masukin dulu ke sini ya. Tunggu dulu ya di sini. Sudah masuk di sini ininya ya. Nah, di sini langsung Anda ya, boleh nanti atur dia letaknya ada di posisi mana gitu ya. Tinggal Anda taruh aja di sini misalnya ya. Tinggal Anda perkecil dulu ininya ya. Tinggal nanti Anda masukkan ada di posisi mana ininya gitu ya. Nah, tinggal nanti taruh di sini posisi ya. Kita tulis mundur gitu ya, mundur. Nah, maju munduran. Nah, gitu. Baru kita kasih tes di sini ya misalnya ya. Anda boleh tulis tes di sini ya. Yang ini ya tinggal diganti saja ininya gaya tesnya ya. Gaya tes. Cari gaya tes komik tuh ya, gaya tes komik misalnya seperti ini mana ya gaya tes komik ya. Nah, nanti di sini banyak banget ya font-font yang bisa Anda pakai. Anda boleh nanti berkreasi sendiri ya. Pokoknya kalau tes itu yang bisa dibaca ya, jangan jangan terlalu gimana gimana fontnya ya. Misalnya ini aja ya. Nah, misalnya kita tulis di sini ya, misalnya halo gitu ya. Nah, tinggal kita pindahkan tesnya ini ya ke dalam kotak balonnya ini gitu ya. Ke dalam balon yang ada di dalam sini gitu. Tinggal ya kita tinggal sambung-sambungkan ya. Tinggal nanti kita masukin lagi tokoh-tokoh yang lain. Gitu. Ya, halo ya, terus tinggal ini kita masukin di sini. Jadi untuk membuat kata kunci untuk buat prompt tadi apa Kang? Jadi gini saya balik lagi dulu ke chat GPT ya. Ya, mana chat GPT. Ya, chat GPT. Nah ini dia. Chat GPT ya. Pada saat kita membuat komik ya, ini judulnya komik ya, agak sedikit berbeda ya. Pertama, kata kunci yang pertama ya, Anda tanya dulu ya, kamu tahu nggak sebutan dari gua hantu? Kalau kita mau bikin sebutan dari gua hantu, tokoh Indonesia gitu ya. Nah, tentu tahu. Kalau tahu kita bisa bisa lebih agak tenang gitu ya. Kalau dia nggak tahu ya, kita terpaksa harus jelasin. Nah, setelah kita tahu ya, baru kita sampaikan ya, buatkan prompt gambar si buta dari gua hantu dengan karakter gitu ya. Nah, karena kalau kita perintahkan dia seperti ini ya, ya coba ya kamu
buat gambar si buta dari gua hantu. Nah, itu kita buat ya. Nah, versinya dia seperti ini, nggak jauh dengan versi kita, gitu ya. Dia bisa buat gambar nih, si ChatGPT ini ya. Kalau kita suruh gini ya, nanti dia akan gantinya seperti ini. Nah, ya. Nah, gitu ya. Jadi dia walaupun ini ya, tuh, dia bisa seperti ini. Apa namanya? Versinya dia gitu. Kalau ini cocok sama Anda nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini nggak cocok gitu ya, Anda boleh ganti. Nah, gantinya gimana? Ya, kata kunci keduanya setelah Anda tanya apakah dia tahu dengan si buta dari gua hantu, kita bikin karakteristiknya dulu. Yang paling gampang adalah dari pakaiannya, ya, dari pakaiannya. Kan kita tahu tuh si gua hantu itu pakai bajunya itu warna hijau, ya. Warna hijaunya nanti tinggal di deskripsi aja, hijau lumut, hijau daun, atau hijau duit. Nah, itu bisa di situ. Matanya buta, memakai ikat kepala, dan ciri khasnya kan ada monyet ya, dan pakai tongkat gitu ya. Nah, udah tuh dia buat seperti ini, ya, dapat nih, ya, dapat seperti ini. Nah, baru pertama kita dapat seperti ini. Nah, karena kita butuh konsistensi terhadap gambar, ya, kita minta dia di sini untuk memerintahkan pastikan terjadi konsistensi terhadap karakter tokoh supaya nggak beda-beda gambar mukanya gitu ya. Nah, setelah dapat ya, dia akan buat seperti ini, dia rincikan lagi, lalu kita pindahkan tadi ke Dremina ini, ya kita Anda bisa pakai yang banyak ya. Kan dia bikin seperti ini nih awalnya nih. Nah, di antara ini mana yang kira-kira Anda lebih cocok pada Anda? Misalnya saya tadi milih ini, setelah milih ini kita download ya. Setelah kita download ya, kita ambil lagi yang awalnya sudah dibikin ya. Awalnya sudah dibikin untuk apa promnya gitu. Karena di sini kita minta buat dengan gaya cerita silat tahun 70-an. Nah, udah tuh dia buat di sini ya. Lalu di Dremina ini supaya nggak repot panjang ininya, kita bikin konsistensi terhadap melalui referensi image to image, gambar ke gambar. Ya tadi ngambil mukanya ini, nah dikirim bikin seperti ini. Gitu. Baru nanti setelah ini ya kan kita sudah dapat nih gambar tokohnya ya. Ini nggak usah Anda hapus. Ya, ininya nggak usah Anda hapus. Kita masuk ke chat GPT ya. Ngapain masuk ke chat GPT lagi Kang Lintang? Di chat GPT tadi ya, itu nanti kita akan membuat ceritanya gitu ya, mau ngapain itu komik, mau diapain ceritanya, misalnya dia lagi berjalan ya, berjalan ibu Taguanti sedang berjalan ya, ketemu musuh segala macam, itu nanti ada dibuat di sini plot ceritanya. Jadi kita tinggal perintahkan ya, buatkan ya plot cerita komik si buta dari gua hantu ya, yang bertemu musuhnya ya. Nama musuhnya siapa ya? Misalnya si botak, misalnya si botak berandalan, si botak ya, ketua perampok ya, si botak. Karakteristiknya ya, kita bikin musuh nih, bikin tokoh kedua ya, kan dia harus melawan, komiknya nggak bisa monoton ya. Karakteristiknya ya, botak udah pasti ya, botak orangnya ya, botak orangnya ya, memakai baju pendekar ya, memakai baju pendekar ya, ini mah imajinasi kita aja ya, berwarna merah gitu ya, terus badan gemuk besar ya, ada janggut, ada janggutnya gitu ya. Jadi kita bikin dulu tokoh keduanya gitu ya, tokoh keduanya. Nah, ya misalnya dia pakai senjata ya, janggut membawa golok besar ya, membawa golok besar. Oke, buat dalam tes bahasa Inggris untuk ya tokoh si botak tersebut ya, si botak tersebut. Nah,
muncul nah, nah ini dia plot di sininya ya. Nah ini dia ini ininya yang nanti kita 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 apa namanya kita buatnya. Apa kita pindahkan ya. Cuman ini terlalu kepintaran nih ChatGPT bikin panjang ya. Ya, buatkan dulu gitu ya. Buatkan dulu prompt tergambar si botak tadi di ya si botak. Ya. Nah, dibuatin dulu sama dia ya. Dia mudah-mudahan buat aja yang panjang. Gitu. Nah, udah. Oke. Nah, ini kita copy ya. Kalau kita merasa ini sudah benar, gitu ya. Tokoh kedua nih, kita masuk ke sini ya lagi ya. Nah, kalau ke sini ya ini kita hapus dulu nih, ya ini dihapus. Ya, nanti kena mukanya dia jadi mirip lagi. Nah, ini dihapus, dihapus, hapus ya. Ini ganti ya kita kita kumpulin dulu lah ya sebelum kita bikin aluran ceritanya kita kumpulin dulu tokoh-tokohnya siapa saja yang akan kita jadikan apa alur cerita di komik ini gitu ya. Tokohnya Anda boleh boleh Anda karang-karang sendiri aja tokoh-tokohnya ya. Boleh pakai yang sudah Anda kenal atau yang masih ada di kepala. Nah, dapat nih. Cocok ya. Botak nih. Yang pakai baju merahnya kita tinggal kita lihat dulu ya. Nah, cocok lah ini ya. Nah, cocok. Nah, cocok, cocok ya. Tinggal di antara ini mana yang mau kita pilih ya supaya terjadi konsistensi terhadap gambarnya gitu ya. Oke, di sana kita cocok yang ini ya. Chris. Oke, kita unduh dia ya. Mukanya misalnya cocok yang ini, ya udah. Nanti selanjutnya pada ChatGPT ketika kita membuat sebuah misalnya si botak sedang menyerang atau si botak sedang bikin sedang memperagakan jurusnya muncul kan promnya muncul ya tinggal Anda jadikan gambar muka ini ya sebagai ininya gitu ya misalnya kita buat contohnya di sini ya buatkan tes si botak tadi sedang memperagakan gerakan ya, jurus menyerang dengan golok sebenarnya dengan golok oke nah ini kita buat ya ininya apa gerakan dia ya. Ini kita copy nih ininya si kotak tadi nih ya. Nah kita copy di sini, kita balik lagi ke sini mana tadi. Nah ini kan tadi udah kita pilih ya. Nah, tinggal ininya kita kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita pastekan ini ya. Kita masukin dulu referensi muka si botaknya tadi. Nah, tadi. Wah, belum ada nih, belum ini ya, tar dulu ya. Kita download dulu dia. Ya, kita masukin ini. Nah, belum muncul di sini. Coba saya ini. Nested. Eh, hmm. Unduh. Kalau dulu unduhnya ada di mana tuh? Bentar ya. Eh, Tersimpan di. Oh, belum ke download. Belum ke download. Dan unduh. Gambar di unduh. Bentar ya. Laptop kehabisan ini apa namanya penyimpanan. Ini kan dulu saya coba ini kan dulu ya biar gampang. Uh, hmm,
Oke, kita ambil dulu gambarnya ini. Ya, kita coba ambil gambar dia. Kembali lagi ke sini, kita cari referensinya. Nah, ini dia si botak tadi nih ya. Nah, kita ambil mukanya, ya. Kita ambil muka dia. Kita tunggu dulu ya, biar ke wajah manusia. Oke, simpan. Lalu kita klik. Uh, Tunggu dulu dia muncul di sini ya, referensinya. Belum muncul nih referensinya ya, tunggu dulu. Referensi mukanya. Nah, kalau nggak muncul di sini, dia nggak muncul nanti ini. Oke, oke. Gambar kamu udah dapet ya. Tinggal kita pastikan saja di bawahnya perintah tadi, gitu ya. Oke, kita klik di sini. Di sini nanti Anda boleh ganti layoutnya ya. Tadi kan saya masih pakai 1:1. Nanti lihat di mana di grid yang ada di Canva tadi gitu ya. Ukurannya seperti apa, Anda bisa pilih di sini. Ya, kita lihat dulu di sini. Nah, untuk kita buat gambar kira-kira gerakannya, gitu. Gerakan dari yang Anda pikirkan gitu ya. Ya. Nah, ini muncul seperti ini nih. Ya, kalau misalnya dia kan memperagakan ya, memperagakan. Nah, terus nanti di sini tinggal ya, ini kan dia lebih realistik gitu ya, lebih realistik terhadap gambar yang awal misalnya. Nah, di sini nanti tinggal kita perbaikin yang ada di prompt. Tapi kalau kita mau pakai ini juga nggak masalah gitu ya, nggak masalah sehingga nanti ya kita bisa dapat yang lebih realistik gitu ya. Kalau kita misalnya suka nih, oh kebetulan nih, jadinya lebih lebih pas nih dibanding yang tadi gitu ya. Ini bisa kita kita pakai gitu. Tapi kalau enggak ya Anda tinggal melanjutkan yang ini saja gitu ya, melanjutkan yang ini ya, copy yang ini lalu uh, ini kita salin ke sini, kita pindah ke chat GPT di sini, chat GPT kita pastikan di sini ya. Ini kan udah dapat nih promnya ya, kita pastikan di sini. Kita perintahkan chat GPT ya. Ini buat objeknya botak botak sedang memperagakan jurus boloknya, jurus boloknya sambil berteriak, berteriak. Ya, itu dia masih bikin gambarnya nih ini ya. Dan nanti kita perintahkan untuk bikin tesnya. Ya, dia dia memberikan ini ya. Nah ya, ini masih botak yang ini ya. Tesnya aja ya. Ya. Nah, dia bikin tesnya ya. Nah, ini sih botak yang ini botak versinya ChatGPT seperti itu ya. Nah, kita kopikan seperti ini ya. Mana tadi dia? Nah, ini dia. Oke, salin ya. Ini kalau muncul seperti ini kan saya masih pakai yang jelas. Kami itu masih pakai yang semuanya yang versi gratis ya. Jadi teman-teman yang masuk Super AI nggak usah khawatir. Kita pakai chat GPT-nya atau alat-alatnya yang versi gratis. Ya selama masih ada versi gratis kita pakai versi gratis ya. Kalau udah sampai sini kita udah nggak bisa lagi, kita bikin obrolan baru gitu ya. Nah obrolan baru nanti kita tanya lagi di obrolan yang baru. Ini kembali lagi dia kita ke ini ya. Kita tinggal pastikan perintah tadi gitu ya, supaya nanti gambarnya mirip-mirip seperti ini gitu ya. Ya, oke. Nah, ininya ya, ini boleh dihapus atau tidak ya. Nanti kita coba dua gitu ya, lalu kita pastikan ya. Sambil menunggu ini kita balik dulu ke Canva tadi untuk memasukkan
gambar si botaknya tadi. Wah, si botak tadi ini. Ya, kita masukkan dulu gambarnya yang sudah kita pilih misalnya ya. Nah, mana tadi ini? Nah, ini dia. Enggak satu seperti ini. Ya, nanti tinggal Anda taruh ya di sini layoutnya ada di mana gitu. Apa namanya? Taruhnya mau di mana gitu. Ya. Nah, misalnya kita taruh dia di mana di sini nih ya. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, tinggal digeser-geser aja ya, gampang ya. Geser-geser begini kita lihatin sesuaikan ya. Lalu kita pilih posisi ya. Tuh, mundur lagi sekali lagi tuh ya. Jadinya. Nah, kita tinggal ganti ini ya. Seperti botak ini ya. Nah, untuk manggil dia misalnya ya. Nah, ini bisa kita 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 tambah apa? Tulis di sini ininya ya. Terus kita apa? Jawab misalnya ya. Nah, apa namanya? Disahut gitu ya. Apa lu gitu ya. Seperti itu. Ya, ini nanti Anda tinggal berkreasi saja, terus tinggal kalau mau ini kita lihat lagu dalam versi besarnya, ya, supaya bisa kelihatan ininya. Botak, apa lu? Gitu ya. Nah, jadi kita nanti tinggal bikin apa namanya suka Anda gitu ya. Jadi Anda bisa berkreasi buatnya seperti itu. Kembali lagi dulu di sini ya. Nah, mirip ini ya. Jadi si botaknya, nah, misalnya kita ambil yang ya, ya, memperagakan ininya ya. Boleh Anda ambil karakter yang ini ya. Ya. Lalu ini kita lihat kalau tadi dia memakai ini. Ini boleh kita hapus gitu ya. Misalnya kita hapus dulu nih ya. Mana dia? Nah, ini kita hapus, hapus ya. Lalu kita pastekan ya, kita klik hasilkan gitu ya. Ya, tapi kalau Anda suka yang seperti ini ya lebih lebih ini boleh gitu ya. Kalau ini negatif prompt ya, ada rambutnya, sementara dia botak ya. Nah, tapi kali ini kita bisa ambil yang apa ya, bisa ambil yang cetusnya. Nah, ini dia ya, kan tadi memperagakan jurus golok. Nah, kita bisa download dia, lalu kita pindah ke mana, ke Canva tadi. Kan saya maunya komiknya nggak terlalu realistik, ya, tinggal kita bilang di sini masih chat GPT-nya ya. Kita pastikan di sini ya. Uh, ya, buatkan gambarnya agar ya, bergaya komik silat tahun 70-an untuk prompt di atas gitu ya. Untuk prompt di atas atau agak seperti kartun tahun tersebut gitu ya. Ya. Nah, dia akan merubah prompt lagi. Jadi kita ininya ya, dia bikin ininya ya, bikin gambarnya dulu. Nah, kita tunggu dulu dia selesai ya. Nanti kita minta tesnya. Oke. Ah, tesnya saja ya, buat ulang ya. Nah, kalau muncul seperti ini ya, muncul seperti ini kita harus masuk ke obrolan baru gitu ya. Ini terjadi error terhadap ChatGPT ya. Nah, karena kita pakai versi yang free ya. Jadi kita masuk lagi ke obrolan yang baru ya. Terus kita pastikan di sini ya. Lalu kita buat lagi sini, buatkan tes ya, agar from di atas
hasilnya bergaya kartun komik kilat tahun 70-an. Ya, jawab dalam tes bahasa Inggris. Oke. Nah, tunggu dulu dia buat ya. Oke. Nah, ini dia. Kita pastikan ini. Oke. Lalu kita pindah lagi ke tadi untuk kita mencari gambarnya supaya agak sedikit tidak apa namanya tidak realistik. Tapi kalau Anda mau, karena ini zamannya sudah berubah ya, ceritanya mau agak realistik, Anda boleh pakai ini gitu ya. Tinggal kita klik hasilkan di sini ya. Lalu Anda nanti boleh mengeratnya yang lain. Kang, apa bisa disebut yang paling bagus untuk buat film pendek juga yang buat book update terkini gitu. Jadi untuk bentar ya, ini sudah muncul gambarnya ya kan. Nah, ini dia nih. Ya, ini kita download dulu. Ya, ambil aja ya yang botaknya, ini ada dua nih ya botaknya yang karakternya sama nih. Oke, ini apa namanya? Kita bisa buat seperti ini. Gambarnya ya tadi sudah dapat. Kita pindahkan dulu ke sini. Ke Canva tadi. Ya, hasilnya selalu kita pindahkan. Jadi Anda baiknya ya kalau ini punya Canva dengan email yang sama, ya, email yang sama dengan email yang sama ya supaya nanti apa namanya tersimpan gitu ya, tersimpan dengan rapih gitu ya di sini. Kalau ini belum terdownload nih, ya. Nanti kalau sudah terdownload, Anda masukkan ke sini, ya, supaya nanti Anda bisa pakai itu. Ya. Ini saya jawab dulu pertanyaan ya, sambil buka dulu yang tadi. Nah, bentar di sini ya. Ini. Bang, apa bisa di-sepil apa tadi nih? Tentang film ya, film pendek AI gitu ya. Untuk film pendek ya, sebentar ya. Nah, saya buka perpustakaan saya, AI saya dulu ya. Jadi nanti super AI teman-teman akan belajar yang ada di sini ya. Ini akan berlanjut terus di setiap batch yang ikut apa namanya super AI gitu ya. Nah, jadi video ya kita akan masuk di sini. Ya, kalau pada prinsipnya ya, kalau kita pengen apa tadi pertanyaannya, pengen membuat film pendek ya, bisa membuat film pendek. Ya. Jadi film pendeknya itu film pendek seperti apa dulu? Kalau misalnya image dimulai dari gambar ya, gambar yang misalnya mulai dari nol, itu kita bisa menggunakan Kling AI gitu ya. Kling AI itu paling mudah untuk kita menggerakkan dan dia paling halus. Hanya saja kalau kita udah serius mau main di situ, itu kita bisa juga membuat Link AI-nya itu yang pro, ya maksudnya mengeksekusi yang pro. Karena kalau memakai yang gratisan lama generatnya ya, harus jam-jam seperti ini ya, atau tadi waktu jam-jam mulai ya subuh baru bisa gitu. Atau nanti Anda juga bisa menggunakan ya film ya. Ini bisa menghasilkan ini salah satunya ya, bisa menghasilkan bingkai antar gambar untuk membuat animasi yang halus gitu ya. Terus juga di sini ya banyak ya. Nanti ini saya share ya ke teman-teman kalau yang misalnya mau ya. Walaupun ini belum di kita belum belajar secara detail karena ini nanti pembelajaran secara bertahap yang ada di mana di Super AI. Dan ini juga ya bisa menggunakan InVideo ya kalau kita klik di sini ya, dia akan masuk ke dalam tool AI seperti ini ya.
Kita tinggal masukkan perintahnya, dia akan membuat gambarnya seperti ini, atau gerakannya. Tinggal kita bikin skenario-nya saja dulu ya untuk membuat apa namanya film-filmnya. Dan di sini ya ada harganya ya, ada harganya. Cuman nanti ini akan dipelajari juga di Super AI. Kita akan pakai versi yang free dulu ya, free dulu yang nanti kita hanya dapat 10 menit ya per minggu ya untuk AI generatif ini ya. Apa namanya, menggeneratnya, dan kapasitasnya itu 10 giga ya. Tapi kalau Anda mau yang berbayar ya di sini bulanan $35 gitu ya. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita akan belajar in video itu nanti ada ya di dalam Keeper AI juga ya. Setelah materi terhadap kan kita di batch 1 sampai batch 4 sudah belajar tentang video happy traffic, video realistik. Di batch kelima dan di batch ke-6 kita akan tambahin dengan video dunia halu. Baru nanti kita akan belajar lebih kepada film yang nanti namanya materinya itu video sinematik gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar seperti itu. Salah satu yang nanti akan saya ajari adalah menggunakan tool ini, video ini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di Super AI ya, karena Super AI itu adalah pembelajaran dinamis. Dia pembelajaran tidak langsung selesai, tapi dia berkelanjutan, gitu ya, berkelanjutan. Dan Anda cukup satu kali bayar saja ya, satu kali bayar nanti bisa ikut di batch selanjutnya. Terus pertanyaan yang kedua untuk yang buat e-book update terkini. Kalau membuat e-book ya, buat e-book itu, ya, kalau saran saya ya saat ini, kalau jangan buat e-book dalam bentuk format PDF ya, karena kalau buat e-book dalam format PDF ya itu rawan di uh, bajak ya, rawan dibajak. Jadi saran saya itu buat e-booknya itu dalam bentuk aplikasi, aplikasi yang semalam saya ajarin ya, kalau buat landing page itu, tapi isinya adalah tentang e-book, gitu ya, tentang e-book yang nanti di situ teman-teman atau orang yang membacanya itu tidak bisa mengcopy, tidak bisa membajak karena akan kebawa link domainnya gitu, link domainnya. Jadi Anda kalau mau buat e-book ya itu kan kalau e-book itu kita pertama bikin mock up-nya dulu ya untuk promosinya, gambar e-booknya seperti ini misalnya ya, misalnya seperti ini. Ini ya, bentar saya kasih lihat dulu di sini ya. Bukan ya, ini jadi gambarnya itu seperti ini misalnya ya. Kita bikin bikin e-book, mana e-booknya ya, e-book yang ada di sini. Nah ini ya, kita bikin dulu mock-up-nya sebagai ini mock-up ya, yang nanti kita akan jual, gitu ya. Kita akan jual. Tapi isinya, ya, isi dari e-book ini bukan dalam format PDF, ya, bukan dalam format PDF. Harus dalam format nanti adalah dalam format uh, aplikasi gitu yang nanti dibaca di dalam aplikasi gitu ya. Jadi dia nggak bisa di uh, jual di marketplace ya. Kalau Anda pengen seperti itu ya, lebih eksklusif. Tapi kalau misalnya Anda tidak terlalu mementingkan hal tersebut, Anda boleh dalam format PDF gitu ya. Baru nanti ini. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu suka ya buat dalam format ini aplikasi. Contoh ya yang saya sering buat ya, misalnya ini, ya, lip magnet ya, misalnya yang from karikatur gitu ya. Itu untung nggak bisa dibaca kalau bukan dia dalam ininya gitu ya. Bisa buka dulu di sini ya. Nah, sebentar saya
buka dulu contohnya. Bentar. Ini biar teman-teman bisa lihat ya. Contoh hasil dari e-book, gitu ya. Dan ini nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di indah tangankan ya, atau di apa namanya, di bagi-bagikan ya gitu, karena ini kan karya kita gitu ya. Nah ini contoh ya tentang karikatur. Nah, kan ini istilahnya ini formatnya nih. Ini kan saya bikin dalam dalam bentuk aplikasi landing page ya, seperti ini. Jadi orang ngebacanya ya di sini gitu. Dia tinggal baca saja gitu ya. Nah, dia mau mau ini nggak mau apa, membagikan ini, dia harus membagikan ininya, apa namanya, linknya ya. Dan kalau dibagikan linknya ya alhamdulillah, karena kita akan lebih banyak yang trafficnya yang akan masuk gitu. Jadi bisa buat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apa, bisa buatkan, bahkan ini bisa dikunci supaya tidak bisa di copy paste misalnya. Nih, ya diklik kanan nggak bisa nih ya, di paste paste nggak bisa ini, itu bisa di sini ya. Jadi teman-teman bisa bikin seperti itu untuk karikatur apa namanya, ebook gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa harus dalam bahasa Inggris, Kang? Apakah Dremina tidak bisa optimal kalau pakai bahasa Indonesia Prom? Nah, jadi semua AI itu sekarang sudah bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya. Cuman kalau saya pribadi lebih suka pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu database-nya itu lebih lebih banyak dan lebih mudah dipahami ya. Istilahnya apa gitu ya? Istilahnya terjemahan dari perintah gitu ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu bisa bias gitu ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris ya maksudnya itu gitu. Kalau saya pribadi lebih suka dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman melihat AI-nya sudah bisa dalam bahasa Indonesia ya, kayak Bing, ya, ini boleh dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi boleh dioprek sendiri. Tapi kalau saya karena apa namanya, lebih sukanya dalam bahasa Inggris, dan lebih ketika saya perintahkan chat GPT untuk membuat apa prompt ya, misalnya prompt temanya adalah Wonder Woman sedang lari pagi gitu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia panjang tuh ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya itu maksudnya begitu ya, lari pagi ya gitu. Jadi oh yaudah saya pakai yang bahasa Inggris saja. Bisa pakai bahasa Indonesia bisa ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan ini. Tapi dilihat dulu ya, dilihat dulu ininya apa namanya, mesin AI-nya misalnya Bermina, apakah dia support tidak dalam bahasa Indonesia. Caranya gimana melihatnya? Anda lihat di pengelolaan akunnya, apakah dia bisa dalam bahasa Indonesia. Gitu. Karena kalau tidak, nanti terjadi negatif prompt yang lumayan signifikan, ya lumayan signifikan. Seperti itu. Ya kecuali Bing ya, Bing itu sudah ramah terhadap bahasa Indonesia, Bing ya. Bing, Microsoft Designer, ya Copilot, nah itu sudah ramah dalam bahasa Indonesia. Ini nanti tergantung selera aja ya teman-teman ya, tergantung selera seperti itu. Nah ini kembali lagi ke pembuatan komik, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti alurnya Anda tinggal bikin sendiri, gitu ya, bikin sendiri. Nah ada yang cara cepat, ya, yang tadi saya kasih lihat pakai komik generator ya, AI komik generator. Anda bisa pakai cara ini yang cepat ya. Cuman ya kalau pakai yang ini ya, ini kita tidak bisa melakukan intervensi ya kalau kita pakai yang ini. Tapi ini cepat banget ya. Anda nggak usah mikirin lagi intinya ya. Anda cukup bikin prompt saja. Tapi kita nggak bisa melakukan intervensi terhadap gambar ya, terhadap gambar. Kenapa tidak bisa melakukan intervensi? Karena dia hanya menggunakan yang ada di database-nya dia, gitu ya. Kita nggak bisa melakukan intervensi. Tapi kalau kita bikin sendiri, ya, kayak tadi ya, mulai dari ChatGPT kita merancangnya,
Jadi kita bisa melakukan intervensi ya secara menyeluruh. Jadi nanti disesuaikan, Anda boleh berlatih menggunakan yang AI Comic Generator ini. Banyak sekali ya di mana di AI, Anda tinggal pilih saja mana yang mau. Karena di sini saya sengaja ambil sampel yang AI Comic Generator karena sudah ada dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Sudah ada dalam bahasa Indonesia di sini. Nah, jadi Anda boleh pakai. Tapi kalau saya diminta pilih pribadi yang mana, saya lebih menggunakan yang bisa diintervensi, yaitu kita mulai dulu dari sini, kita bikin karakternya ya, bikin karakternya misalnya bikin 3 sampai 4 tokoh, ada 2 tokoh utama misalnya si Buta dari Goanti sama si Botak gitu ya. Lalu tokoh pendampingnya siapa, itu nanti kita bikin. Baru kita pindah ke Canva untuk menggunakannya. Nanti kalau sudah jadi komik, Anda boleh jual itu sebagai cerita komik gitu ya. Sebagai cerita komik Anda boleh jual jadi namanya e-komik gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Silakan berlatih terus ya. Di Super AI nanti kita akan belajar lebih detail mengenai hal-hal seperti ini ya untuk menguatkan keterampilan AI teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk materi kita pada Sibu ini. Kita akan ketemu kembali. Kalau untuk Super AI kita akan masuk nanti di batch kelima, insya Allah mudah-mudahan kalau nggak hari Sabtu besok ya atau hari Ahad kan depan kita akan masuk karena ada uh, 3 modul tambahan dulu yang akan diinput di dalam dashboard Super AI gitu ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung, boleh dipersilakan bergabung di kelas Super AI. Silakan hubungi teman-teman di sini yang sudah bergabung juga bisa ya. Nanti bisa minta linknya kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat berakhir pekan. Saya izin mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya, teman-teman ya.